Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Gimana? Semalam kita sudah melihat adalah debat calon wakil presiden 2024. Ada Caimin, Pak Mahfud, dan juga Gibran yang semuanya menampilkan gagasan masing-masing walaupun juga ada banyak drama-drama dan juga gimmick. Apalagi kalau aku lihat semalam yang paling banyak dibicarakan terkait dengan gimmicknya Gibran. Gimmick itu adalah ya adegan-adegan yang seharusnya itu kurang pas lah dilakukan pada saat berdebat di acara semalam. Tetapi ini juga menjadi bagian yang pro dan kontra. Bagian kontra dengan Gibran mengatakan bahwa wah ini gara-gara Gibran kayaknya banyak masyarakat Indonesia yang sudah ilfil gitu ngelihat kelakuan, ngelihat gayanya yang kok kayak kesannya semena-mena. Bahkan ada sejumlah tokoh politik ya yang bilang begini, makanya kalau untuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden harusnya usia memang adalah minimal 40 tahun. Karena Gibran belum sampai 40 tahun dan ini juga sempat disindir beberapa kali oleh Caimin mengenai etika, bahkan juga apa kita ini adalah ijazahnya palsu semua. Ya, sindiran-sindiran seperti itu adalah unsur-unsur pribadi yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan perdebatan semalam. Apalagi kalau aku lihat juga teman-teman, ini kan Pak Mahfud MD juga sempat geram ya dengan Gibran dan juga Caimin juga sangat geram dengan Gibran karena kelihatan Gibran ini cukup emosional dan memancing sesuatu hal yang kesannya ini apa ya, ngebuat mereka tuh nampak tidak pintar atau nampak bodoh gitu dengan menggunakan beberapa istilah asing yang ini juga ngebuat kita kok begitu sih Gibran. Kita akan coba bahas adalah beberapa istilah asing atau hal yang baru mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia yang disampaikan oleh Gibran mengenai apa itu inflasi hijau, greenflation, rompi kuning yang terjadi. Memang ini beberapa tahun cukup menjadi perdebatan dunia ya. Tetapi kan memang kalau aku harus akui ya, ini kalau kita ngobrol zaman aku kuliah ataupun juga mengajar sekarang ya, pada saat aku punya partner kerja yang hobi banget mengeluarkan kata-kata istilah-istilah asing, bukan berarti kita itu nggak pinter loh ya, bukan berarti kita itu level IQ-nya di bawah mereka, karena istilah asing itu adalah istilah yang sangat spesifik sekali dan nggak penting-penting banget, karena untuk level dalam presiden atau wakil presiden itu levelnya adalah kebijakan. Kalau kalian lihat di perusahaan-perusahaan besar, CEO, COO atau bahkan direksi, mereka tuh kadang tidak punya pengalaman di bidang, misalnya kok bisa sih dia kan dulu jadi direktur di bidang retail, tapi kok sekarang dia direktur di bidang kayak minyak dan gas. Karena memang bagian-bagian managerial policy itu adalah bagian yang sudah mengakar ke dalam tubuh manusia, otaknya tersebut, dan kalau sudah ada levelnya di situ, apapun kontennya atau masalahnya itu bisa disesuaikan. Kita lihat dulu reaksi Gibran yang pertama kali adalah pada saat mendapatkan jawaban dari Pak Mahfud MD yang dinilainya itu tidak menjawab pertanyaannya. Ini gayanya yang ngebuat dilema masyarakat Indonesia. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Oke. Jadi kan sudah tahu lah Pak Mahfud MD cuma mengamati aja apa yang dikatakan oleh Gibran ini. Terus ada statementnya juga, akan aku coba jabarkan di sini. Apa sih maksudnya inflasi hijau ataupun juga greenflation? Apa juga itu rompi kuning? Nanti dari sini kita bisa menganalisa apakah jawaban Pak Mahfud itu sudah benar atau tidak. Apakah juga alibi dari Gibran itu juga sudah benar atau tidak ya. Yang pertama definisinya, greenflation adalah nama lain dari inflasi hijau. Istilah ini populer menjadi diperbincangkan sejak debat Cawapres pada minggu lalu. Dari situs Philonomis, greenflation adalah istilah yang mengacu pada kenaikan harga material dan energi akibat transaksi ke energi hijau. Ada 3 poin di sini. Pertama adalah ketergantungan bahan bakar fosil dan transisi yang tidak teratur menuju energi rendah karbon. Yang kedua, gangguan rantai pasokan akibat dampak perubahan iklim memberi tekanan pada harga. Dan ketiga, meningkatnya permintaan terhadap energi terbarukan, kendaraan listrik, juga baterai yang tidak diimbangi dengan pasokan.
untuk transisi dari kalau ya fosil kan seperti BBM yang kita konsumsi banyak di Indonesia, itu untuk menuju ke energi yang terbarukan tuh butuh modal yang luar biasa tinggi. Misalnya kalau kalian lihat secara simpelnya di masyarakat, ada sebagian masyarakat yang sudah punya solar panel. Satu solar panel aja yang luas, yang panjangnya paling cuma 1 meter, itu pun harganya berapa puluh juta, dan dibutuhkan berapa meter, puluh meter solar panel untuk membuat energi yang setara untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang disampaikan dari Pak Mahfud MD, kalau kita sudah melihat penjelasan ini, kita juga harus fair bahwa Pak Mahfud MD itu agak keliru ya menjawab ini. Sudah aku rangkumkan jawaban dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD bilang begini poinnya, pemanfaatan produksi, recycle, tidak mengganggu ekologi. Contoh di Madura, orang pertama yang mempelopori ekonomi hijau, sampah dipungut dan diolah. Dari poin-poin yang disampaikan dari Pak Mahfud MD ini sebenarnya tidak cocok dengan hal yang dipertanyakan oleh Gibran mengenai inflasi hijau atau greenflation. Nah, tetapi juga apakah kita sudah akan mengarah ke sana? Pertanyaan Gibran itu apakah sudah beneran relevan atau tidak? Jujur ya, kalau aku memberikan pertanyaan seperti ini di forum-forum misalnya berdebatan seperti ini, alangkah baiknya Gibran kalau memang tujuan dia bertanya ini adalah untuk mencari tahu kebijakannya apa, harusnya Gibran memberikan penjelasan terlebih dulu kepada Pak Mahfud MD, kan masih ada waktu juga kan ya. Gibran kan tanya bagaimana cara mengatasi greenflation. Moderatornya bilang masih ada waktu lagi, silakan mau dipergunakan lagi Pak Gibran. Gibran mengatakan ya sudah itu aja, kan karena beliau ini kan profesor, jadinya harusnya tahu dong. Sama juga nih, profesor atau gelar apapun itu adalah orang yang sangat spesifik. Kalau mungkin untuk urusan hukum, Pak Mahfud MD pasti ngerti lah A sampai Z, akan tahu semuanya. Begitupun juga Gibran ya, walaupun dia bukan profesor, tapi kalau dibahas mengenai tentang Solo, mungkin dia akan tahu semuanya. Karena jabatan atau titel secara akademik itu bukan berarti kan mengetahui semuanya. Jangan mentang-mentang kita bagus di satu hal, lantas kita akan bagus pada semua hal, karena profesor itu adalah spesifik ke bidangnya masing-masing. Mahfud MD profesor di bidang hukum. Jadi kalau Gibran tanya mengenai hukum, aku yakin Pak Mahfud MD akan tahu. Jawaban dari Pak Mahfud MD memang menurut aku adalah keliru. Alangkah baiknya kalau Gibran memberikan statement pertanyaan tersebut, misalnya begini, Pak Mahfud MD, saya mau tanya bagaimana Bapak mengatasi inflasi hijau atau greenflation. Inflasi hijau ini Bapak adalah ada 3 masalah utama, misalnya adalah masalah biaya R&D. R&D itu Research and Development. Untuk mengubah dari energi yang fosil ke energi yang terbarukan itu butuh biaya yang sangat mahal sekali. Bagaimana Bapak membuat kebijakan ini yang sudah akan nyata kita hadapi di Indonesia, karena negara-negara maju sudah seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Nah, kalau memberikan pertanyaan dengan clear seperti itu, kan kita bisa mendapatkan esensinya. Oh, berarti mungkin kebijakannya adalah dengan penggunaan pajak. Misalnya, pajak yang dihasilkan dari produksi menggunakan energi lama seperti fosil itu akan lebih tinggi. Atau memberikan kayak kebijakan pemotongan pajak kalau ada yang menggunakan energi terbarukan. Itu kan kita akan dapat nih jawabannya apa. Tapi kalau dengan gaya Gibran seperti itu, ini adalah tipe pertanyaan yang berbeda. Maksudnya gimana? Ada beberapa tujuan kenapa orang itu bertanya. Yang pertama, pengen tahu jawabannya. Yang kedua adalah ingin menunjukkan kita lebih pintar. Yang ketiga adalah ingin mempermalukan dia. Kalian bisa menilai jawaban atau pertanyaan yang disampaikan antara Gibran dan juga Pak Mahfud MD adalah yang ke arah mana. Kemudian juga Gibran mengatakan mengenai rompi kuning. Nah, pada saat di jawaban yang sama ini diklarifikasi bahwa Pak Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, Gibran juga memberikan contoh mengenai rompi kuning. Rompi kuning ini apa sih sebenarnya? Ini adalah gerakan rompi kuning itu berasal dari bahasa Perancis, Mouvement des Gilets Jaunes. Aku nggak tahu ya, ini bahasa Perancis bukan bahasa Inggris. Atau disebut dengan gerakan jaket kuning atau Yellow Jacket Movement. Gerakan protes yang dimulai dengan unjuk rasa di Prancis pada Sabtu 17 November 2018 dan kemudian menyebar ke negara-negara terdekat. Pemicunya adalah karena kenaikan bahan bakar,
tingginya biaya hidup dan diklaim bahwa beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah akan menimpa para kelas pekerja dan menengah, terutama berada di daerah pedesaan atau perurbanan. Para pengunjuk rasa menyerukan akhir dari perubahan tersebut dan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi gerakan ini adalah di Prancis itu banyak orang yang semakin hidupnya tuh menderita karena pajak itu dikategorikan banyak ngebayar pajak di sana tapi tidak untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah ini relevan dengan pertanyaannya Gibran sendiri? Ya, sebenarnya relevan-relevan aja, tetapi Gibran dalam memberikan pernyataan semalam itu memang kurang begitu spesifik ya. Kadang tuh di Indonesia kalau orang ada kecenderungan sebagian orang yang menilai bahwa kalau seseorang itu menggunakan terminologi yang sulit, kayak bahasanya Vicky Prasetyo gitu lah ya, dalam tanda kutip ya. Kalau orang itu ngomongnya semakin tinggi, gayanya itu terminologinya semakin sulit dimengerti, itu artinya dia semakin pintar. Padahal salah besar. Justru orang yang bisa sangat menyederhanakan sesuatu hal, itu menunjukkan kecerdasan dari orang tersebut. Semakin gampang dicerna, itu menunjukkan bahwa orang tersebut semakin cerdas. Semakin sulit dicerna, apa yang disampaikan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak cerdas amat. Atau di sisi lain, kenapa Gibran melakukan hal seperti itu? Karena mungkin ada yang mengatakan ini kayak balas dendam, Anjas. Balas dendam dari waktu calon presidennya Pak Prabowo yang dikategorikan sebagian orang beliau ini dibully pada saat debat capres yang ketiga lalu. Atau juga ini masalah karena Gibran sering dibully juga mengenai anak emasnya karena ada faktor etika. Begitupun juga Caimin. Caimin pun beberapa kali mengatakan hal yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan debatnya, misalnya adalah mengenai ijazah palsu, ya misalnya dengan kata-kata ya, emang kita ini masih sekolah apa ya? Kok kita menggunakan kata-kata terminologi yang tebak-tebakan? Apa jangan-jangan kita semua di sini adalah ijazahnya palsu begitu? Ini kan mau nyindir Pak Jokowi kan tentunya. Terus juga Caimin juga bilang, kita itu levelnya udah level pengambil keputusan, bukan masalah tebak-tebakan istilah seperti ini. Serba salah ya teman-teman. Jujur, ini adalah bagian kalau secara keseluruhan yang dikatakan Pak Mahfud MD bahwa respon setelah Gibran berdrama seperti itu, kata-kata yang aku tulis di sini adalah saya juga ingin mencari jawabannya ngawur juga, ngarang-ngarang nggak karuan dan mengaitkan dengan nggak ada. Secara akademis ini nggak layak jawab dan saya kembalikan ke moderator, nggak ada gunanya menjawab. Dan secara keseluruhan dari debat semalam, menurut aku yang paling banyak mendapatkan simpati dari masyarakat, aku lihat dari sosial media secara sekilas adalah dari Pak Mahfud MD. Yang kedua adalah dari Caimin, yang ketiga adalah dari Pak Gibran. Mohon maaf, Pak Gibran kelihatan begitu emosional, begitu kalau anak zaman sekarang bilang itu istilahnya cringe atau kriuk, apalah istilahnya seperti itu, tapi pada intinya dapat dikatakan sebagian orang menilai yang dilakukan Gibran itu justru malah ngebuat masyarakat itu ilfeel atau ngerasa nggak respect. Well, ini bertolak belakang dengan debat capres kemarin. Kalau kita lihat di debat capres kemarin, Pak Prabowo itu justru gara-gara dia dibully, dia direndahkan oleh sebagian orang menilainya seperti itu, justru malah membuat simpati masyarakat. Tetapi pada saat debat calon wakil presiden ini, kebalikannya terjadi. Apakah kalian berubah pikiran setelah melihat debat cawapres semalam? I don't know exactly, karena bagi aku pribadi biasanya di presiden ataupun juga wakil presiden di Indonesia yang lalu-lalu yang paling banyak bersuara itu adalah presiden. Wakil presiden itu kesannya hanyalah ya sebagai pelengkap aja. Itu adalah opini pribadiku. Tetapi apakah kalian melihat dari pasangan ini kan tidak sempurna nih semuanya. Setiap pasangan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi yang bisa aku sampaikan, ya paling tidak kita fokus adalah kepada capresnya aja. Kalau cawapresnya mungkin yang penuh dengan pro dan kontra bisa kasih nilai plus aja. Tetapi nggak ada yang sempurna dari ketidaksempurnaan ini. Kalau aku sekarang masih memilih adalah fokus utamanya adalah calon presidennya. Karena kan calon presiden itu adalah leadernya. Wapres itu nanti cuman pada umumnya ngikut doang apa yang disampaikan oleh Pak Presidennya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.